agung adik-adik. Hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa karena Tuhan kita, Yesus Kristus, telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, itulah merupakan suatu pengorbanan yang terbesar sehingga setiap dosa kita itu semua ditebus oleh Tuhan kita sehingga kita bisa lepas dan bebas dari dosa. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat sehingga kami bisa memahami setiap firman-Mu. Berbicara Tuhan, sebab kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 36. Yohanes 19 ayat 28 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab pada Sabat tidak itu adalah hari yang besar, maka datang orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksian benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan pula nas yang mengatakan mereka akan memandang pada dia yang telah mereka tikam. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita mengingat bagaimana sengsaranya Yesus, ia sungguh sangat sengsara karena ia harus digantung di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika Yesus di kayu salib, ada 7 perkataan yang ia ucapkan selama ia dalam kayu salib. 7 perkataan tersebut memiliki makna dan arti yang sangat luar biasa. Ucapan yang pertama adalah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Ini merupakan suatu ucapan yang penuh kerendahan hati di mana Yesus meminta agar kiranya Tuhan mengampuni setiap orang-orang yang saat itu berupaya untuk menyalibkan dia. Begitu sangat Yesus mengasihi orang-orang tersebut, baik itu para prajurit Romawi maupun para imam maupun para orang Farisi. Begitu Yesus merendah hati sehingga ia mau meminta agar Tuhan mengampuni mereka. Yang kedua adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan kedua ini merupakan perkataan kepada salah seorang yang berada di sampingnya. Orang tersebut merupakan juga seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ada 2 orang yang disalibkan bersama Yesus. Satu orangnya yang lagi itu menghina Yesus dan tidak mempercayai bahwa Yesus memang Tuhan. Tetapi orang yang kedua, dia mempercayai Yesus. Bahkan dia berkata, jikalau memang engkau anak Allah, maka kiranya engkau harus ingatkanlah akan aku. Maka Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang yang disalibkan bersama Yesus ini tahu bahwasanya dia tidak punya harapan lagi. Bahkan dia adalah orang yang benar-benar berdosa. Dia sebenarnya memang pantas untuk mendapatkan salib tersebut. Tetapi dia hanya berkata kepada Yesus. Ini merupakan suatu pertobatan yang sangat luar biasa ketika ajal menjelang. Sang orang jahat tersebut akhirnya dia menyerahkan semua ke dalam Yesus. Dia hanya berkata, ya Tuhan, kiranya engkau akan datang kembali, kiranya engkau mengingat akan aku. Dia hanya mengatakan hal tersebut. Yesus pun melihat iman yang dimiliki oleh orang tersebut. Oleh karena ia sangat mengimani Yesus, Yesus berkata bahwa saat itu juga pertobatannya ia diterima dan ia akan masuk bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Perkataan yang ketiga adalah, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Yesus mengatakan ini kepada ibunya Maria dan mengatakan hal ini juga kepada murid-muridnya. Ia mengatakan bahwa ibu inilah anakmu. Itu menunjukkan bahwa
inilah Yesus anaknya yang sekarang saat disalib. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, hai murid-murid, ini anakmu, inilah ibumu. Artinya Yesus itu menyatakan bahwa sekarang Maria adalah merupakan ibu daripada murid-murid Yesus. Disinilah mereka menjadi satu persekutuan, bahwa mereka merupakan menjadi suatu ikatan keluarga dalam Yesus Kristus. Ucapan yang keempat adalah Eli, Eli lama sabachthani, atau Elohim, Elohim lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ucapan ini merupakan salah satu bagian daripada Mazmur Daud, yang juga Daud sendiri pun mengucapkannya. Sehingga ini merupakan suatu pertanda bahwa Yesus pun merupakan keturunan Daud, dan merupakan suatu nubuatan bahwa Yesus pun akan mengucapkan hal demikian seperti Daud mengucapkan hal demikian. Elohim, Elohim lama sabachthani. Sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan Yesus. Tetapi pada saat itu memang Yesus merupakan dalam keadaan disalib. Sehingga ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu sedihnya ke proses persaliman ini, sehingga Yesus mengatakan hal ini. Yang kelima adalah Yesus berkata, aku haus. Yesus merupakan Tuhan dan juga manusia. Tetap sebagai Tuhan memang dia memiliki kuasa, bahkan dia bisa memiliki kuasa untuk bisa lepas dari kayu salib itu. Tetapi ia tetap menjalankan tugasnya untuk mati di kayu salib. Dan ketika ia menjadi seorang manusia pun, ia bisa merasakan bagaimana hawa nafsu itu sendiri. Salah satunya adalah haus. Pada saat itu, para prajurit mencucukkan dia dengan anggur asam dan hisop. Anggur asam dan hisop ini merupakan suatu obat penenang supaya orang-orang yang meminumnya bisa menjadi lebih tenang dan tidak merasakan sakit. Itu merupakan obat bius pada abad tersebut. Tetapi ketika Yesus mengambil hisop itu, dia pun tidak menerimanya. Karena ia tahu itu akan membuat dia tidak merasakan sakit. Ia ingin merasakan sakit yang sebenarnya. Sakit bagaimana ia merasakan penderitaan sebagai seorang manusia. Ia merasakan semua penderitaan tersebut. Ia menerima semua penderitaan tersebut demi menembus dosa-dosa manusia. Yang keenam, sudah selesai. Ini merupakan ucapan terakhir Yesus yang menyatakan bahwasanya ia sudah menyelesaikan semua perjalanannya di kayu salib. Ini merupakan menyatakan bahwa ia sudah selesai melakukan setiap tugas-tugasnya. Dan yang ketujuh adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ucapan ini merupakan salah satu doa tradisional orang Yahudi ketika mereka akan tidur. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus mengucapkan ini menunjukkan bahwa ia akan mati dan ia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika ia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan, semuanya telah berakhir. Yesus pun mati di kayu salib, sehingga genaplah semua nubuatan para nabi, sehingga dengan semua pengorbanannya dosa manusia terhapuskan. Dengan pengorbanan dia di kayu salib, semua harusnya kematian yang harus kita tanggung, upah dosa yang kita harus tanggung, yaitu maut, itu semua diambil oleh Yesus, sehingga semuanya diterima oleh Yesus dan kita pun mendapatkan kehidupan yang kekal. Adik-adik, 7 perkataan kayu salib ini merupakan bagaimana kita merasakan penderitaan Yesus. Semoga adik-adik kita bisa memahami bagaimana Tuhan begitu sayang pada kita. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga ia mau memberikan anaknya yang tunggal pada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena kita sudah memperoleh penebusan di kayu salib, marilah kita mengerjakan pengorbanan Yesus ini dengan bagaimana kita selalu berbuat yang baik di depan Tuhan. Kita selalu menuruti perintahnya. Kita tidak hidup lagi dalam dosa. Kita memakukan, kita menyalibkan semua dosa-dosa kita di kayu salib. Dan sekarang kita mulai dengan hidup yang baru. Kita melakukan semua firman Tuhan, kita melakukan hal yang baik, kita kembali lagi tidak lagi melakukan dosa. Kita harus seperti kita misalnya kita selalu menolong teman, kita harus selalu hormat pada orang tua kita tidak boleh bandel ataupun nakal. Kita harus selalu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Semoga adik-adik mampu memahami firman Tuhan pada hari ini dan meresapi bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan
memberikan kami hikmat, dan berkatilah agar kami memahami setiap firman-Mu dan tertanam dalam hati dan pikiran kami, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah kiranya setiap pengorbanan-Mu di kayu salib membuat kami memahami bagaimana seharusnya kami yang ada di kayu salib itu, tetapi Engkau menggantikan kami, Engkau mengambil semua upah dosa kami ya Tuhan Bapa, sehingga melalui Yesus saja semua upah tersebut tertebus, sehingga kami tidak mendapatkan kematian tapi mendapatkan kehidupan yang baru. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa, biarlah kami bisa memahami setiap bisa menghayati setiap pengorbanan kayu salib. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death.